Kelihatan nggak teman-teman? Bisa Bang, bisa Bang. Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Oke, ya, oke. Eh, Kenapa kita mulai dari pembahasannya yang saya beri judul itu How to Invest Your Money. Artinya bagaimana menginvestasikan uang yang kita punya, ya. Uang yang kita punya itu kita bagaimana sih kita menghargai atau agar uang itu memiliki nilai yang bertambah dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, nah, seperti itu. Makanya kenapa muncul gagasan untuk menginvestasikan uang itu. Dalam hal ini konteksnya adalah Spectre platform, karena berangkat dari banyaknya teman-teman kita yang trading dari broker satu ke broker lainnya, dari platform satu ke platform lainnya, yang saya lihat akhirnya tidak jelas tujuannya untuk apa gitu ya. Bisa hari ini profit $50 satu hari, $100 satu hari, besoknya juga bisa profit bahkan sampai $500 per hari. Yang gua punya uang lebih bisa bahkan sampai 1 miliar pun ada satu hari. Satu hari, bukan dalam seminggu, satu hari. Tapi ujung-ujungnya loss-nya justru yang terakhir Bang Kelvin cerita sama saya itu, teman, kenapa temannya sedih, kenapa habis rugi Bang, berapa? 2 miliar. Ya saya ketawa. Nah, karena sejak tahun 2014 lah, ya, saya di sela-sela ke apa namanya waktu kesibukan saya, ketika saya punya waktu, nah saya itu mulai mempelajari behavior daripada trader-trader itu. Behavior itu perilaku teman-teman yang trading itu seperti apa. Nah, saya tahun demi hari demi apa namanya, setiap ada kesempatan saya ikuti. Saya ikuti, coba belajar dari mentor A ke mentor B, hampir setiap mentor. Ya, berbayar semua. Karena waktu itu saya belum ketemu yang tidak berbayar, semua berbayar. Tapi yang saya dapatkan adalah kesimpulannya, memang kita harus menghargai uang yang kita keluarkan. Ya. Uang yang kita keluarkan itu walaupun mungkin nggak banyak, tapi nilainya itu besar ya bagi saya ya. Nah, itulah ketika ada platform yang tanpa broker ini atau brokerless platform, nah saya tertarik untuk memberikan kembali apa yang sudah kita pelajari, yang sudah saya pelajari dari mentor ke mentor, dari teman ke teman. Sepertinya di saat yang kondisi seperti sekarang ini, bersama beberapa teman yang lain-lain di kelompok Prosperity Network itu, kita harus berbagi. Ini nggak mungkin kita biarkan terus begini. Teman-teman itu udah terlanjur, apa namanya, bisa dapat uang hari ini, besok tambah lagi, kemudian di ujungnya loss ya, ujungnya jadi ya, sampai kapan mau seperti itu. Tapi ini cuma pilihan ya, ini salah satu pilihan untuk menghargai uang yang kita keluarkan. Nah, kemudian dengan platform ini, nah kalau kita mau invest itu kira-kira tujuannya apa gitu ya, tujuannya untuk apa kira-kira nih, kita investasi nih, katakan mulai $1.000 atau $500 nih, atau 100, even $50, kita mau belajar nih, yang namanya dulu katanya nama trading. Oke, tujuannya buat apa dulu? Nah, ini harus apa namanya, kita mesti apa ya, mesti betul-betul tahu nih, untuk apa sih tujuannya belajar platform ini, Spectre gitu. Nah, itu banyak. Ya mungkin teman-teman gimana ya, saya dengan uang $50 apakah apa yang bisa saya dapatkan? Atau mungkin teman-teman yang uangnya $1.000, saya bisa bikin apa ya? Nah, ini harus kita tentukan dulu goalnya seperti apa. Ya. Nah, dari situ nanti kita baru tahu ya.
Nah, goalnya kemana? Kemudian, nah ini salah satu, apakah nanti saya mempelajari investasi saya ini apakah untuk bayar cicilan rumah, apakah cicilan motor. Saya dengar ada beberapa grup yang justru memang itu pekerjaannya biasa ya, ngojek, tapi antusiasnya untuk mempelajari ini luar biasa, dan grupnya itu membernya udah ribuan. Nah, ternyata ada sebuah keinginan untuk memperbaiki hidup. Nah, jadi macam-macam. Jadi kita tentukan dulu nih. Nah, ini saya nih mau trading dengan modal $100 yang mau saya dapatkan. Saya rencananya buat cicilan KPR deh, atau cicilan mobil, atau mungkin investasinya buat anaknya yang mau sekolah, ya. Atau mungkin ya saya coba nanti buat asuransi banyak. Apakah dia saya butuh uang 3 juta sebulan untuk cicilan mobil saya karena saya mau nge-Grab atau mau nge-Gokar. That's fine, ya. Tapi ada tujuannya. Tujuannya dia mau trading ini ada gitu. Atau saya ada cicilan motor nih 700.000 sebulan. Tapi gaji saya cuma 3 juta. Nah, mungkin dengan dia modal $50 atau $100 awal dia bisa mencicil. Nah, teknik-teknik ini yang kita kupas. Jadi tidak yang bisa nggak saya satu hari ini dapat $200? Enggak. Sekarang kita mulai berpikir rasional, ya, secara rasional. Nah, tapi apakah bisa? Bisa nanti. Jadi tapi pelan-pelan, step by step nanti kita ulas, ya. Apakah nanti pemikiran begini? Kalau misalnya saya punya uang, katakan 10 juta, saya taruh uang itu di bank, bunganya 0, sekian sebulan. Kalau saya deposito kan, nah ini kita bisa lihat nih, deposito itu kayak Bank BNI ini terbaru, 5,75% dalam waktu 3 bulan, atau 5,13% uangnya itu bertambah, tumbuh dalam 1 bulan. Nah, mungkin tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-harinya yang dia butuh. Atau memang kehidupan untuk biaya dapurnya, saya 100.000 1 bulan biaya dapur saya. Kalau 30 hari berarti saya butuh 3 juta. Nah, dari sini kita plan seperti apa. Ya, sebelum kita berangkat nanti kepada teknik yang seperti apa, kita mesti tahu dulu goalnya apa dulu nih. Tujuannya apa dulu, ya. Nah, ini mesti. Nah, jadi teman-teman sekarang mulai dalam hati, pikirkan dalam hati, simpan dalam hati, saya ingin mulai ini, tujuan saya untuk cicilan motor misalnya. Udah, stick dengan cicilan motor dulu. Nah, gitu belajarnya. Saya mungkin uangnya ada lebih, saya mau cicilan mobil saya 4 juta atau 5 juta. Nah, nanti kita hitung. Atau kebutuhan saya masih kuliah nih. Saya masih belajar. Saya butuh 1 bulan itu 2,5 juta untuk kehidupan saya dan bayar uang kuliah saya. Nah, dari situ nanti kita hitung, ya. Nah, plannya seperti apa, ya. Jadi ada tujuan, harus punya plan, harus punya rencana. Kalau nggak ada rencananya, ya itu artinya kita cuma mimpi. Jadi a goal without a plan is just a wish. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan, tapi kita tidak terencana dengan baik, itu seperti kita hanya dibuai mimpi-mimpi saja. Nah, mimpi inilah yang diambil oleh mentor-mentor yang dulu itu. Diambil ini, nah dia punya mimpi nih. Nah, diajarkan ini, tapi nggak jelas seperti apa. Tidak di-manage gitu, anggotanya seperti apa. Nah, kenapa? Ya karena saya juga belajar dari mentor-mentor itu. Akhirnya saya itu jadi kritikus untuk para mentor dan mengamati perilaku, behavior daripada trader-trader pada waktu itu. Sampai akhirnya saya sedikit alergi mengatakan bahwa seorang trader, bahasa trader pun sampai alergi gitu. Kenapa? Karena banyak teman-teman saya khususnya itu yang dia nggak mendapatkan apa-apa, yang ada uangnya habis gitu, ya. Nah, ini harus kita plan. Nah, bagaimana memplankannya, merencanakannya? Nah, itu ada trik-trik khususnya. Jadi how to create a plan for your monthly goals. Kira-kira kalau dalam 1 bulan, bagaimana ya cara kita memplanning dalam 1 bulan itu? Monthly goalnya itu dalam 1 bulan nih, mungkin ada 1 minggu seperti apa. Tapi kita bicara 1 bulan dulu deh. Nah, tekniknya itu kita harus smart, artinya harus cerdas. Nah,
Kita lihat cerdasnya seperti apa. Nah, ini yang dikatakan smart goals itu, rencana yang cerdas itu, pilihlah salah satu pekerjaan atau salah satu usaha bisnis yang spesifik. Artinya rasanya orang lain nggak begitu banyak nih yang memiliki ini nih. Nah, seperti itu kira-kira ya. Itu harus kita tanamkan. Misalnya, ini kita di platform Spectre. Nah, saya niatkan ini kan spesifik. Kenapa? Nah, saya katakan spesifik karena dia bukan broker. Nah, setahu saya, mohon maaf saya kalau salah, tolong koreksi saya. Setahu saya baru kali ini platform yang di option ya, yang tanpa broker. Nah, ini spesifik. Nah, makanya saya ambil. Berarti S yang pertama kita udah bisa udah ketemu gitu. Kemudian M-nya miserable, terukur. Jadi mohon maaf, jangan nanti seperti kok bisa besar pasak daripada tiang, jangan. Nah, miserable itu terukur ya. Kita mulai dari yang kecil. Misalnya kita hanya masalah kecil dan besar ini kan relatif. Modal kecil dan besar ini relatif. Ketika kita punya uang $100, kita mengeluarkan uang $2 itu mungkin bagi kita itu kecil. Tapi bagi orang lain yang cuma bisa $25, $2 itu udah besar. Ya sama halnya. Ada juga orang yang memulainya dengan 1.000. Mungkin bagi dia 1.000 itu kecil. Kenapa? Dia masih punya tabungan misalnya $20.000. $1.000 nggak apa-apa. Ini dia free, nggak merasa baperan kalau di uang itu hilang. Nah ini, jadi terukur, miserable. Ya. Nah sekarang tentukan dalam hati. Kita pakai Spectre. Oke, kita pakai Spectre. Kenapa? Dia spesifik. Agak khusus. Kenapa khusus ya? Karena dia bukan broker. Kita tahu uangnya itu memang nggak larinya ke broker, ini buat kita gitu. Kemudian yang kedua, M, miserable. Terukur nih, kita tahu nih kemampuan kita berapa, $50 kah, $100 kah, kita yang tahu. Saya nggak tahu kemampuan teman-teman dari mana mulai. Nah, cuma saya bisa, nanti kita lihat dari sini kita mulai. Ya, nah, simpan dulu, saya mau ini. Gitu. Kemudian achievable. Reasonable, achievable ini rasional gitu. Jadi kita yakin kita bisa deh. Katakan orang misalnya dengan uang $100, dia transaksi per transaksinya $1, dalam hatinya dia bisa lakukan itu. Nah, ini harus achievable. Ini namanya achievable. Maksudnya rasional gitu. Masuk akal gitu untuk memulai transaksi. Kemudian itu udah SMA. R-nya realistis ya, realistik. Artinya cocoklah dengan kehidupan kita. Kita mengatakan kita mau ya untuk di rumah deh belanja dapur 3 juta. Begitu trading, ini bisa nih katanya. Saya bisa nih trade-nya sampai 1 hari sampai $10. Kalau gitu saya naikkan deh. Jangan. Kita fokus. Kalau misalnya mulai dari misalnya mulai dari kalau kita bisa mulai dari yang kecil, nah kita mulai yang kecil, yang realistis ya, yang realistis saja. Kemudian timely, give yourself time but set a deadline. Jadi waktunya itu kita bisa tahu waktunya. Jadi jangan seperti selama ini kita trading tuh menghabiskan waktu di depan laptop. Pas begitu sudah sampai misalnya udah untung $30, pengen jadi 40, begitu 40 pengen jadi 75. 75 dikit lagi lah, ya sampai 80, begitu 79 habis. Hilang semua. Nah, ini timely manner, time-nya mesti kita atur gitu ya, kita atur. Begitu kira-kira. Ya. Oke, berikut setelah kita tahu goalnya kemana, baru planning. Nah, kita mulai, ya. Kita mulai seperti apa? Seperti apa mulainya, ya? Sebentar. Oke. Sekarang teman-teman pastikan dulu. Nanti beri saya waktu 5 menit. Kebetulan saya ada telepon sebentar ya. Bang Kelvin. Halo. Bang Kelvin. Masuk Bang Jos. Masuk ya. Bang Kelvin, sebentar 5 menit emergency sebentar ya. Oke.
Maaf teman-teman, nah ya beginilah karena tugas ya. Saya minta waktu sebentar. Ya, panggilan burung. Oke, baik teman-teman. Ya penjelasan dari Bang Jos tadi ya. Jadi yang pertama kali memang kita harus tahu adalah kita harus punya tujuan. Ya, kalau kita ya semua tempat ya sebenarnya ya dalam kehidupan sehari-hari pun kita itu harus tahu tujuannya apa dulu nih. Kita mau trading, tujuan kita, target kita berapa. Mungkin kalau di MetaTrader ada take profit ya kan, ada pasang TP, ada pasang stop loss. Nah, sama di sini juga gitu. Nah, kita harus pasang dulu nih, kita mau take profit berapa. Kalau cukup aja kita sehari dapat 10, udah stop gitu loh. Jangan nanti kita pingin 10, terjadi pengen 20 lagi, pengen jadi 30 lagi, terus semuanya itu. Nah, inilah yang menimbulkan kehancuran itu. Dan saya yakin teman-teman semua sadar, menyadari dengan baik, penyebab dari kegagalan kita itu adalah nafsu kita. Pengen cepat kaya kita gitu kan. Nah, ini salah satu ya, saya juga mengalami dalam dunia bisnis real maupun dalam trading juga kita mengalami namanya jatuh bangun. Nah, di sini ya di Spectre ya teman-teman mungkin di grup manapun itu ya dalam satu grup namanya Prosperity Network sama juga gitu. Jadi kita sini sama-sama belajar. Nama Prosperity itu artinya kita mau hal yang berhasil, makmur gitu kan ya. Secara berkah juga gitu loh. Artinya berkah apa? Kita bukan mendapatkan hasil, boleh misalnya karena nafsu Anda dapat dari 10 langsung 1000, boleh aja gitu loh. Tapi jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan Anda bukan trading dengan analisa ya kan, tapi Anda hanya untuk menebak harga aja di sana gitu. Nah, di Spectre ini ya kita diajarkan bagaimana konsisten atau menyadari untuk menjaga capital kita, modal kita. Makanya mungkin waktu webinar beberapa hari yang lalu ya di hari ketiga itu diajarkan itu bagaimana menyeting manajemen resiko di Spectre. Nah, teman-teman di dalam grup itu saya sering baca ini kok akun saya kegembok ya, kekunci gitu kan ya. Nah, kenapa gitu loh? Karena Anda kena target stop loss atau Anda sudah profit berapa persen sehingga dalam sistemnya Spectre gitu kan itu ingin menjaga Anda jangan over PD ya kan. Dia merasa gini loh. Ada kan target loss per hari itu, maka akan akun dikunci selama 1 jam. Pak, saya kan hasilnya profit Pak, modal 10 udah jadi 50 gitu loh. Tapi Anda kena target stop loss harian. Nah, itu sama aja di platform Spectre itu menghindari bagaimana Anda tidak terus over confident, over PD lah, terlalu PD gitu. Nah, ini sangat menarik sih untuk teman-teman agar makin belajar ya. Ternyata trading plan itu adalah bisnis ya. Business plan is dalam dunia trading ini. Nah, tadi ya mungkin Bang Gis tadi harus terukur. Jadi kita jangan buru-buru dulu masuk ke akun real ya. Kita pelajari akun demo dulu ya sampai kita benar-benar yakin secara teknikal, oh inilah teknik yang sangat menarik untuk sangat jitu lah ya menurut kita yang paling oke untuk dipraktikkan. Baru kita masuk ke akun real. Begitu masuk akun real ya kita komitmen di awal hari ini ya target profit saya modal 10 cuma $2 gitu kan. Nah, udah selesai $2 ya udahan gitu loh. Jangan $2 kayaknya ke 15 boleh juga nih. Ke 20 boleh juga nih, ya kan? Ke 20 jadi 50 boleh juga nih. Makin hari itu terus tuh. Kok bisa nih kayaknya nih. Dan pernah terjadi gitu loh. Akhirnya Anda akan kejebak dengan greedy, keserakahan. Kalau bisa $100, kalau bisa $1.000, kalau bisa 2.000, seterusnya begitu.
ternyata market itu bukan milik kita kan gitu. Market itu bukan milik kita. Ya, jadi nggak bisa kita dalam trading itu mengandalkan keserakahan kita, mendepankan nafsu kita, kepentingan kita adalah emosi kita, itu tidak boleh. Ya, karena basic saya adalah orang psikologi gitu ya. Kita belajar mengamati diri kita. Ya, belajar mengamati itu ada perbedaan sebenarnya teman-teman. Harusnya sih kalau normal ya pasti akan merasakan ketika loss itu jantung akan berdebar lebih cepat ya. Terus tangan kaki akan merasa lebih dingin gitu kan ya. Itu kan sebenarnya dalam dunia psikologi itu akan menginterpretasikan bahwa Anda sebenarnya harus berhenti kalau jangan lanjutkan. Cuman ya pikiran sadar kita itu mengabaikan sinyal-sinyal itu. Akhirnya yang ditemukan hasilnya adalah Anda loss gitu kan. Kalau di broker lain ya, XXS yang lain gitu kan ya, tidak ada manajemen resikonya sehingga Anda dihajar habis itu ketika capital Anda habis. Kalau di Spectre Anda bisa setting tuh 20%, 30%, atau 50% dari modal hari itu loss, maka trading Anda akan kekunci satu hari. Anda tidak bisa trading hari itu lagi sampai besok. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, ini perlu kita pahami ternyata pentingnya menjaga take profit dan manajemen resiko. Mungkin teman-teman di sini beberapa lihat kadang saya trading screenshot gitu ya. Terus saya mengembangkan ya, saya sebut tekniknya adalah teknik Sontoloyo gitu kan ya. Nah, teknik Sontoloyo itu memang menarik bagi orang. Teknik paling cepat kaya itu ya kan. Karena yang kita gunakan adalah durasi 10 detik gitu. Nah, saya berkali-kali bilang teknik ini bukan untuk dipraktekkan. Sebagai Anda yang pemula, ya jangan sekali-kali berani menggunakan durasi 10 second. Ya, karena dulu saya latihannya itu ya 20 kali open posisi ya. Itu harus 19 kali profit, 1 kali loss. Itu latihan saya di demo. Nah, teman-teman jangan-jangan nih ya, belum sempat begitu udah berani keril gitu ya. Oke, Bang Jos, sampai ya, monggo Bang Jos, diambil alih. Saya sambil makan juga ini sebenarnya. Oke, monggo Bang Jos. Makasih. Maaf ya. Sama, yuk. Biasalah, namanya juga tugas negara. Oke. Sekarang kita masuk ke seperti apa tadi plan-nya ya, seperti apa plan-nya. Jadi teman-teman udah simpen ya. Saya punya modal sekian nih, target saya ini penting, ini yang penting dulu. Target saya untuk kebutuhan ini dalam 1 bulan. Nah, coba pikirin dalam-dalam, simpan itu dulu ya. Kita bagaimana belajar berinvestasi ya, berinvestasi seperti apa. Oke. Saya akan buka di sini. Nah, di sini. Ini kira-kira kelihatan nggak teman-teman nih? Halo? Kelihatan Bang, kelihatan. Kelihatan ya. Tapi belum jalan slide-nya. Ini udah kelihatan nih? Belum jalan slide-nya. Oke, ntar. Bang, tolong di-unmute Bang, di-unmute. Kepencet mute. Ya oke. Bentar saya share ya. Ntar saya screen lagi. Nah, ini. Nah, ini kira-kira kelihatan nggak teman-teman nih? Kelihatan. Oke. Nah, ini yang saya katakan kita harus punya plan. Ya. Jadi kan teman-teman udah tahu nih plannya seperti apa. Yang punya uang 50, 100, 500, 1000, whatever.
udah tahu plan 1 bulan seperti apa. Nah, sekarang begini, misalkan saya punya uang 1.000 nih. Ini akan saya gunakan untuk misalnya cicilan mobil. Cicilan mobil saya mungkin ya 3-4 juta lah 1 bulan. Misal ya, ini misal 1.000. Nah, sekarang kita tuangkan namanya ini kalau ini saya nih dapatnya dari ini saya modif dari Bang Majid punya ya. Bang Majid punya karena dia tuh memang menggunakan ini selalu. Nah, kemudian saya ambil, saya modify sedikit supaya untuk kebutuhan teman-teman. Lihat di sebelah kiri ini saya punya 1.000. Tapi saya per transaksi atau per OP misalnya katakan, per setiap saya klik itu transaksi itu saya mengambil hanya 1% dari capital saya, modal saya. Berarti 1% itu berapa? Cuma 10. Nah, di sini 10, 1%. Kemudian saya hanya mau bertransaksi itu dalam 1 hari itu hanya 1 hari saja. Nah, lihat di sini, 1 hari saja berarti cuma sekali. Kita berhadapan dengan platform itu hanya sekali. Ya, hanya sekali. Berarti 1 hari berarti dapat kita $10 ya. Dalam sebulan berapa? Nah, ini dilihat di sini 1.348. Kalau persentasenya 35% 1 bulan. Nah, kira-kira ini masuk akal enggak kalau saya punya 1.000 kita hanya trading hanya 1 kali loh. Target saya hanya cuma untuk bayar cicilan mobil. Cicilan mobil berapa? 4 juta katakan. 35% itu 348 itu kalau kita hitung kalau dolar sekarang 14.500 3 juta lebih, Bang. Hah? Udah hampir 4 juta lebih. 4 juta udah hampir, iya. Hampir 4 juta. Nah, kira-kira itu masuk akal nggak gitu? Masuk, Bang. Masuk akal. Nah, oke, kita mulai dari yang masuk akal dulu. Tapi Pak, saya punya hanya modalnya 1.000, saya hanya modal 100. Oke, coba kita ganti di sini $100 ya. Nah, $100 tetap saya dapatnya 1 bulan 35 karena ini totalnya 135. Ke modalnya 100, kapital 100, transaksi saya hanya $1 1 hari, $1. 1 hari itu $1. Saya dapat $35. $35 itu berapa ratus ribu? 400.000 lebih. Iya. Ya? Bang segituan, Pak. 35 kali 14 500 lah katakan. 507 loh. 507 itu ada loh cicilan motor yang hanya 500.000. Benar nggak? Betul. Nah, itu dulu. Jadi pemahamannya ini dulu. Nah, ini saya katakan belajar dulu investasi ya. Kemudian baru kita temukan teknik-teknik lain. Ini tekniknya simple. Kita tuh hanya trading, katanya trading, oke. Bertransaksi. Kalau saya bilang nggak bertrading, trading. Saya nggak alergi dengan bahasa namanya trader trading. Saya ganti dengan namanya bertransaksi. Kita bertransaksi itu hanya 1 kali 1 hari dengan uang capital $100. Saya kira masuk akal nggak kita dapetin $1 1 hari? Bisa, Pak. Bisa kan? Nah, saya cicilan motor loh. Berarti ada nilai. Ada sebuah investasi yang kita gunakan buat motor. Terkadang motornya itu kita ada juga yang gunakan dia untuk ngegojek atau nge-go-ride atau dia sewakan ada buat antar-ngantarin anak sekolah oleh istrinya. Masuk akal. Nah, hal-hal yang begini nih harusnya kita punya dulu ya. Saya cuma modalnya nggak sampai Pak $100. Oke, berapa? Mungkin $50. Kita turunin lagi coba. $50. Ini kita hanya 1 kali trade ya, 1 kali transaksi. Saya dapat 67. 17. Berapa? $17. $17 itu udah 250.000 lebih. Bisa cicilan handphone, bisa banyak cicilan yang bisa dibayar. Itu kalau dia hanya 1 kali transaksinya dalam 1 hari. Sekarang kita lihat ya, dengan $50 katakan. Ini kan cuma 1 kali transaksinya. Nah, ini yang kita namakan ini session.
dalam satu hari itu kemampuan kita bertransaksi itu maksimal berapa kali sih? Mungkin di platform-platform sebelumnya kita main 10 second, main 30 second, main 1 menit, itu bisa dalam satu hari itu bisa mungkin 30-40 kali klik. Profitnya mungkin 70%. That's fine. Tapi setelah itu masalahnya sampai saat ini saya belum melihat mereka itu yang menjadikan uang yang dia peroleh dari platform itu yang betul-betul menjadi ada investasinya gitu, menjadi sesuatu, entah itu keluarganya atau untuk dia sendiri yang belum menikah misalnya, ada sesuatu yang dia dapatkan. Nah ini, jadi kita harus mengukur diri kita. Ini saya namakan dengan session. Session itu kalau saya menyingkat itu scale of emotional condition. Artinya apa? 5 ini adalah skala kondisi kita bertransaksi itu secara rasional tuh dalam tempo 5 kali dalam satu hari. Menurut saya, kenapa bisa bilang begitu? Karena itulah pengalaman saya dan teman-teman yang saya tarik 5 kali itu cukup besar. Ya. Nah ini makanya saya bilang sessions itu 5 sesi, 5 session. Ingat ya, session itu scale of emotional conditions, skala kondisi emosi kita dalam bertransaksi di platform ini, di chart, melihat chart dan segala macam itu kita kalau mengikuti teknik ini maksimum satu hari itu hanya boleh 5 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh, tapi kita harus introspeksi diri. Kalau kita misalnya katakan kita yakin dengan 1 kali bisa dapatkan segitu, cukup konsisten 1 kali. Makanya saya kasih di sini warna hijau. Yang hijau ini adalah zona nyaman. Karena kalau kita berpikir rasional, ini zona nyamannya di sini. Kalau 2 kali, ini dia masih santai, ya masih bisa 2 kali. Oh dia 3 kali, mulai, ya 4 kali hati-hati. Kalau 5 kali jaga sampai dia betul-betul terbiasa. 5 kali nggak apa-apa saya. Nah sampai seperti itu. Nah sekarang katakan misalnya dia punya cuma $25 misalnya, oke, nggak apa-apa $25. Ya. Kemudian dia mungkin bertransaksi untuk menaikkan asetnya, mungkin dia bisa 3 kali. Berarti dengan $25 1 bulan dia bisa lebih 143% dia bisa dapatkan keuntungannya. Ya kecil banget ya. Iya. Makanya tadi kalau kita cerdas seperti yang tadi yang saya simpulkan tadi, harus reasonable, harus masuk akal. Kita mau berinvestasi harus masuk akal. Supaya apa? Supaya kita nggak bermain-main lama dengan uang itu. Ya. Karena apa? Yang sering kita perhatikan adalah sekarang kita dikasih 1 teknik, ya boleh, bisa dia dapat $50 dari 1 hari, $73. Habis itu besok dia mulai lagi karena euforia, dia sudah sangat yakin dengan tekniknya itu, dia bisa, akhirnya timbullah greedy atau ketamakan. Nah pada saat itu dia udah mulai loss, dia udah mulai nggak terima dia loss, udah mulai dendam dia dengan pasarnya. Akhirnya dia coba dari modal 100, 60 udah habis nih. Ah, tanggung basah, ajar aja deh katanya. Udah, akhirnya habis $1. Nanti 1 jam, 2 jam kemudian itu belum hilang tuh dari pikirannya tuh. Ngapain saya ambilnya? Kok nggak biarin aja kan masih sisa $50. Nah, pengalaman-pengalaman itulah makanya sekarang ini yang kita share itu kita berubah. Jangan kita terlena dengan platformnya itu. Harus platformnya itu yang terlena dengan sikap kita menghadapi pasar. Yang kita hadapi ini pasar yang internasional, yang jutaan, ratusan juta, mungkin miliaran orang yang bermain di situ gitu. Nah, makanya saya katakan, yuk kita rubah. Makanya saya bilang ini salah satu teknik untuk berinvestasi dengan menggunakan platform Spectre. Nah, kenapa Spectre? Nah, ya karena saya suka aja. Dia bukan seorang broker. Kenapa? Ya saya sudah alergi. Ternyata broker ke Indonesia, hanya Indonesia saja, 10 juta US dollar per minggu.
uang kita ini yang loss itu perginya ke broker. Kenapa? Broker itu memang mainnya dari kita yang loss, bukan kita yang dari profit. Makanya ya, whatever kita nggak pikirkan itu, kita fokus ke sini. Kalau misalnya teman-teman sudah sepakat, oke, tentukan planningnya untuk apa, fokus sama itu saja fokus. Nanti kalau sudah sebulan ini kita bisa lihat, katakan misalnya dia dengan $100 misalnya, dia transaksinya, kalau saya dari dulu ketika saya belajar tahun 2008 tapi di komoditi ya, sama stock exchange, saya itu hanya disarankan memainkan itu bertransaksi itu hanya 1% dari seluruhan capital saya, modal saya. Nah, katakan kita 100, dan bolehlah saya mampu dalam satu hari ini membuka posisi, karena saya orang sibuk, 2 kali atau 3 kali. Dan dengan 1% saja per transaksi, ini kita bisa lihat ke bawah, itu bisa menghasilkan $243. 3 kali. Kalau misalnya udah oke, udah emosi kita tuh udah stabil, udah konsisten emosinya, kita nggak menuntut teman-teman main transaksi 20-25 kali, enggak, hanya 5 kali loh. Katakan di sini 5 kali, oke. Apa 1%? Lihat. 432 kurangi 100, 332 loh. Dia bisa dapatkan menyamai orang yang modalnya 1.000. Tapi keuntungannya orang modal 1.000, dia cuma main 1 kali. Ya, transaksinya cuma 1 kali. Dia nggak ada beban. Ini yang saya bilang, kalau bertransaksi itu sejauh mana kita nggak ada beban, disitulah kita. Begitu sudah misalnya kan 2 kali nih, yang keduanya kita udah mulai ada beban, jangan teruskan, stop sampai di situ. Ada mungkin yang 3 kali dia masih fine, kondisi mentalnya berbeda-beda, 4 kali masih oke. Tapi kalau ketika masih yang kelima dia ini udah mulai worry dia, nah stop, jangan teruskan, jangan. Kenapa? Karena kita ingin persentasenya ini dalam setiap hari ini positif. Ya, positif terus. Entah itu dia dapat 3%, 2%, terserah. Nah, nanti teman-teman, katakan di sini modalnya 100, maka di sini dia tulis nih. Misalnya hari ini tanggal 3 Juli, tulis. Enter. Nah, saya transaksi ini udah langsung ketulis. Kalau misalnya kita ganti 100, dia langsung 100 di sini. Katakan hari ini saya profit 90 atau berapa 90 sen. Di sini yang kedua saya profit 1,5 misalnya. Sudah. Tapi saya mau ketiga, saya nggak ada waktu. Udah, jangan teruskan. Cukup di situ. Nah, kemudian besok isi lagi 4 Juli. Saya punya waktu hari ini cuma 1 kali. Tulis berapa dapat? 0,90. Besok saya capek, hari seterusnya saya capek. Biarkan, jangan diisi, jangan dipaksa harus mengisi semua ini, jangan. Yang penting kita mesti lihat daily profitnya ini tetap positif. Ini belajarnya dari sini dulu. Jadi kita belajar menabung. Makanya saya bilang ini saving plan. Kalau sudah tabungan ini udah termahir biasa dari seminggu, ini nanti kan bisa kelihatan nih hari ke-7 dalam 1 minggu saya lihat saya positif enggak. Katakan misalnya di tanggal 5 Juli ini saya dapat sesi keduanya saya dapat 0,90. Tapi di sesi ketiganya saya udah mulai greedy, udah mulai keenakan. Kemudian saya loss saya misalnya $3. Tulis. Nah, inilah kuncinya, berani menulis. Ini karena apa? Ini untuk kita kok. Tulis di situ berapa? 3. Udah. Setelah itu stop. Jangan teruskan. Tapi berani. Keberanian kita menulis ini itu sudah kemajuan yang luar biasa. Sangat luar biasa. Berani nih menulis minus itu udah luar biasa. Kenapa? Selama ini hampir 90% yang ditanya itu nggak mau, dia nggak rela dia melihat angka minus dalam transaksinya dalam 1 hari. Nah sekarang ini yang namanya saving plan. Inilah lembaran sakti yang saya bilang itu, ini lembaran sakti. Lembaran sakti yang bisa
mengontrol diri kita untuk supaya tidak over trade. Kenapa? Yang mesti dikuatkan yang mesti konsisten adalah fokus, bukan profit yang perlu konsisten. Begitu kita bisa fokus, konsisten dengan targetnya kita untuk apa? Uang akan nyari kita. Ini yang akan nyari kita. Nah, seperti itu, ya. Jadi silakan tentukan targetnya seperti apa. Untuk cicilan apa, untuk apa, itu dulu. Dari situ kita mulai. Nah, kalau sudah tahu dari situ, baru kita masuk ke salah satu teknik. Mungkin teman-teman sudah punya teknik banyak, sudah belajar di sekian banyak master. Tidak apa-apa, nggak masalah. Ambil ini, jadikan ini tabungan dulu. Jadikan tabungan dulu, ya. Tabungan dulu. Entah itu dapat $300 sebulan, biasanya kita dapat $300 sehari, nggak masalah. Nggak ada yang rugi, nggak perlu malu dapat 300, orang duit kita kok, kenapa kita malu? Nah, yang bikin kita malu itu apa? Diri kita sendiri. Kita berhadapan dengan platform itu makanya saya bilang platform itu isinya kan harga itu di situ ada duitnya. Kalau udah ada duitnya kita udah lupa bahwa ini kita seolah-olah bisa dapetin duit, ngerampok duit dari platform itu, ya nggak bisa. Nah, makanya perlakukan ini sebagai bisnis. Kita punya target, nah itu ya tentukan dulu. Nah, kalau sudah selesai itu, ingat kita maksimal hanya 5 kali ya. Nah, misalnya teman-teman yang punya duit 5.000, ya 1 kali aja cukup. Karena makin besar capitalnya, harusnya makin kecil session yang dihadapi gitu. Supaya apa? Supaya lebih rasional. Kenapa saya bilang berani katakan 1.000, 5.000 ya karena di kelas-kelas premium mereka sudah melakukan ini gitu. Pertama, iya ada salah satu member yang dia main dari 1.000 capitalnya. Oke, that's fine. Pertama dia masih terbawa gaya lamanya. Orang saya bisa kok ada 100 bisa 1.000. Nah, coba dengan yang begini. Saya kasih maksimal 5 kali. Hari ketiga, keempat mulai dendam. Loss. Begitu dia mengambil 600 Marti 600. Nah, saya bilang nggak Marti, reinvestment 600, udah nggak bisa. Kenapa? Sama Spectre dibatasin. Udah marah-marah tuh. Kenapa sih Spectre nggak bisa gini? Ya udah. Ujung-ujungnya begitu. Ya begitu Mas. Spectre itu mengelola resiko kita karena dia tahu kita ini seperti apa. Nah, begitu 500 di-cut. Tapi untung dia nggak klik yang 600. Kalau misalnya Spectre waktu itu membuka, habis. Kenapa? Pasarnya beda. Loss dia di situ. Untung itulah menyelamatkan. Akhirnya barulah kembali lagi dengan mengisi business plan. Nah, kalau saya ini namakan karena investasi, ini namanya saving plan seperti apa. Nah, ini ya. Jadi tentukan dari sekarang kalau mau yang 5 kali dan karena dia modalnya kecil silahkan. Tapi mesti rasional ya. 5 kali boleh. Hanya dalam 1 kali 5 kali sesi. Ya. Sesi itu ingat scale of emotional condition. Saya nggak tahu. Tapi masing-masing teman-teman akan tahu. Saya udah mulai nggak kontrol nih. Udah stop. Makanya di sini saya gambarkan ada hijau, hijaunya agak buram, mulai agak kuning, kuning agak mulai berwarna, dan makin pekat ya. Nah itu udah mulai. Nah silakan. Nah oke. Setelah sampai dari situ, baru kita masuk ke platformnya. Oke. Sampai sini saya kasih pertanyaan. Ada pertanyaan nggak kira-kira teman-teman? Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, ini saya mau tanya itu dalam satu sesi itu yang paling enaknya itu berapa OP ya Pak ya? Nah, pertanyaan cerdas. Sesi itu berapa banyak? Nah, ya. Iya. Nah, saya kan udah kasih tahu scale of emotional conditions. Kondisi emosional kita itu skalanya kita yang tahu, ya. Nah, kalau Mas Akbar selama ini dalam 1 hari OP itu berapa kali? Coba kira-kira paling banyak. Berapa ya? Saya kan di broker binary option itulah tetangga ya. Ya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya binomo, saya kan binomo. Nah, saya berapa ya? 7-an ada. 7 kali sehari? Iya. Nah, itu oke lah itu Mas, 7 kali sehari. Perbandingan win dan loss-nya berapa? Kalau win sama loss-nya
masih rada banyakan lossnya, tapi winnya ya tipis-tipis lah. Ya, berapa misalnya 40-60 atau 50-50? Berapa ya? Nah, bentar. 55 sama berapa tuh? 55-45. Iya, Oke. 55-45. 50-50 lah. Nah, berarti kan Mas Akbar udah tahu kondisinya, kan Mas Akbar yang sendiri yang tahu tuh. Nah, saya nggak tanya sudah berapa uang yang habis, saya tidak nanya berapa uang yang didapatkan, saya nggak bakal tanya. Sekarang tugas kita adalah mengukur targetnya. Coba tentukan Mas Akbar, target saya dalam 1 bulan ini saya mau ini. Udah, nggak usah kasih tahu kita, Mas Akbar simpan. Nah, nanti isi bagi nanti teman-teman yang mulai nanti saya kirimkan saving plan-nya seperti apa, tinggal kirim email ke saya, nama emailnya nanti saya kirim. Oke? Sip. Makasih, Pak. Oke, maka sama-sama. Ada yang lain teman-teman? Oke, nggak ada. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan tekniknya. Tekniknya sederhana sekali, simple. Saya kemarin sudah buka beberapa saat ya, karena waktu webinar kemarin. Nah, sekarang tekniknya simple. Kita namakan ini sama teman-teman namanya pricing cage versi 1-1M ya. Ini versi pertama. Jadi ada beberapa versi. Pricing cage ada beberapa versi. Artinya ada beberapa teknik yang akan saya share, akan kita share dengan teman-teman semua. That's free. Jadi itu semua, cuma syaratnya cuma satu, harus berani mencoba. Kalau hanya terkadang begini, karena karena ini gratis ya udah, sepertinya nggak ada nilai, sepertinya karena gratis kok gitu. Akan berbeda dengan yang dia melakukan ini dapat bayar 10 juta, 15 juta, baru itu merasa bernilai. Ya jangan gitu. Karena apa? Karena ini juga didapatkan dari belajar dari mentor-mentor yang lain-lain itu ya nggak gratis gitu. Ternyata kita bayar. Nah sekarang saatnya saya ada beberapa teman di Prosperity Network, saatnya berbagi. Yuk, kalau misalnya ada lagi nanti yang misalnya yang jago lagi ya kita ke sana. Habis itu kita ambil, kita bagikan lagi. Jadi stay tune. Makanya kita formulasikan kira-kira yang cocok itu seperti apa. Ya. Nah, kalau saya lihat di teman-teman itu, saya lihat belajar pernah di grup ini. Saya juga pernah belajar di situ. Tapi ini mungkin saatnya yuk kita berbagi deh. Ini kondisi begini, perekonomian kita begini nih. Semua kita harus bahu-membahu men-sharingkan usaha apa yang bisa saling menopang ekonomi. Nah ini dulu ya. Jadi jangan mikir nanti kredit saya banyak, ini belum bayar, negara ini begini. Jangan, kita nggak usah terpaut ke situ. Kita yang bangkit. Nah ini harus disupport oleh semua teman-teman. Jadi maka saya bilang versi-versi ini supaya nanti ada berikutnya itu ada nanti teknik-teknik lainnya ya, teknik-teknik lainnya ya, begitu. Oke, ini kita menggunakan platform Spectre ya. Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali, nah yang di tengah ini adalah untuk grafik atau chart, macam-macam chartnya nanti bisa dilihat. Nah semua yang berhubungan dengan chart yang grafik ini, maka teman-teman akan bisa melihat dari sisi sebelah kiri yang ini ya, time frame-nya grafik, kemudian model chartnya seperti apa, indikator untuk chart ini seperti apa, itu ada di sisi sebelah kiri ya, sebelah sini. Misalnya ini waktu, nah ini berarti ini namanya candlestick ya. Nah, kita mulai dari misalnya model chartnya apa aja sih. Nah, ini chart type-nya. Ada 4 di situ, ada yang area, ini chart garis, ya, grafik, atau bentuk garis, yang sedikit ada shadow-nya, ya. Kemudian ada grafik berbentuk garis juga, tapi tidak ada shadow-nya, tidak ada areanya. Kalau yang tadi ada area shadow-nya, lebih cakep sedikit. Kemudian ada yang berbentuk candle, yang teman-teman udah tahu. Nah, kembali saya kasih tahu,
bagi teman-teman yang pertama sekali mengenal dunia platform, nanti tolong tulis di grup, saya ingin belajar dari dasar. Nah, tulis di situ, siapapun tulis di situ, nanti kita kupas sama-sama ya, free. Kemudian Pak, itu yang masuk pakai Spektron Bapak, yang baru Spektron. kenapa? Yang baru pakai Spektor. Spektor Institute. Kenapa Mas Akbar, kenapa tadi? Iya, itu kalau misalnya mau tanya yang termasuk baru pemula pakai Spektor juga ya? Oh iya, tentang Spektor ini. Maksudnya itu khusus Spektor ya. Kalau yang lain mungkin saya tidak begitu paham, walaupun saya tahu, cuma saya mengkhususkan diri untuk Spektor dulu deh, karena mungkinnya cocok dengan namanya, dengan saya gitu. Nah, jadi kembali ke chart. Jadi teman-teman pokoknya yang segala berhubungan dengan grafik, dengan chart, itu teman-teman lari sebelah kiri ya. Mau jenis chartnya, kemudian indikator di sini, indikator nih ada di sini semua. Pokoknya semua yang berhubungan dengan chart itu sebelah kiri. Nah, kalau ingin berhubungan dengan semua transaksi itu ada di sebelah kanan. Ya. Nih, transaksi mau 60 detik, mau 10 second, mau 5 menit, ini ada di kanan. Kemudian up adalah untuk buy dan down ini adalah untuk sell. Ya, sementara yang angka persennya adalah payout. Artinya payout itu keuntungan yang kita dapatkan kalau setelah kita bertransaksi. Kalau kita transaksinya $1, berarti kita dapat 90 sen atau 0,90 dolar. Nah, semua yang berhubungan dengan transaksi itu ada di sebelah kanan. Ya. Nah, semua yang berhubungan dengan aset itu adanya di sebelah kiri. Jadi Epic 5000 misalnya. Nah, Epic 5000 itu apa? Nah, ini kalau di sini Epic 5000 itu ini adalah pergerakan harga di 5 per mata uang yang diambil salah satunya ya. Jadi ini history. Ini real tapi history. Nah, jadi saya salut juga nih. Sepertinya Spektor memberikan, sebelum Anda terjun ke real market, coba deh belajar dulu loh di history yang sudah ada. Yang history yang sudah ada gitu. Nah, belajar dulu gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita adanya tuh di sini kalau untuk menu ya. Jadi kalau untuk grafik ada sebelah kiri, transaksi ada sebelah kanan. Kemudian untuk hal-hal yang bersifatnya keuangan kita ya, keuangan segala macam, nah ini adanya sebelah atas bagian kanan ya. Sementara hasil dari transaksi kita itu adanya nanti bisa dilihat di sebelah kiri ya, gampang. Jadi kiri untuk semua berhubungan dengan grafik, kanan yang berhubungan dengan transaksi, di kanan atas berhubungan dengan duit kita, yang berhubungan dengan kita deh, ya, yang hal-hal yang secure tentang kita itu sebelah kanan, kiri atas dengan untuk hasil, ya. Nah kemudian di sini kalau kita baru pertama membuka account, di sini dikasih ada namanya account demo. Nah, account demo itu kalau nggak salah saya di setiap kita buka account tuh dikasih 200.000 atau berapa gitu, 200.000 lah, 200.000 dolar. Nah seperti ini ya. Nah oke. Nah sekarang tekniknya seperti apa? Oke. Kita akan menggunakan candlenya candlestick ya, candle lilin ini, candlestick. Kemudian kita akan bertransaksi di durasi time frame 1 menit, sehingga expire-nya juga dalam bentuk 1 menit atau 60 second ya. Jadi saya ulangi, kita menggunakan candlestick di time frame 1 menit, time frame-nya ada di sini, kemudian transaksinya di sini 60 second atau 1 menit. Nah, yang kedua, gunakan salah satu indikator saja yang namanya indikator fractal chaos band ya. Ada di bawah. Ini fractal chaos band. Nah, satu indikator saja. Untuk versi 1 strip 1M ini namanya pricing catch versi. Yang kita launching ini pricing
kita namakan pricing catch versi 1-1M ya. Nanti ada turunannya lagi. Paham ini dulu, nanti begitu udah komplit 1 bulan rapornya udah bagus. Saya sampaikan lagi versi 2+1M-nya sampai 3+1S dan lain-lain. Tapi kita teman-teman harus, syaratnya itu aja dari saya kasih ini free, tapi teman-teman harus punya tabungan. Bukan untuk saya, tapi buat teman-teman. Saya nggak mikirin afiliasi, saya nggak mikir apa, enggak. Saya hanya pikirkan bagaimana teman-teman yang terluka-luka atau yang baru supaya nggak terluka-luka dalam platform ini. Nah, ini dulu, itu yang maunya kita sama-sama itu ya. Nah, sekarang kita lihat rules-nya seperti apa. Rules yang pertama, prinsipnya ya. Prinsipnya kita harus tahu tren turun, naik, dan turun atau sideways. Satu lagi ya, turun, naik, atau bearish, bullish, dan sideways. Sideways ini yang mendatar ya. Oke, sekarang kita lihat kapan kita mesti mulai bertransaksi. Nah, kita lihat ini fractal chaos band ya. Nah, ini kan seperti kandang, maka kita namakan ini pricing cage, harga kandang. Pricing itu harga, cage itu kandang. Jadi ini kandang harga. Sementara yang kita incar adalah harga-harga yang keluar dari kandang ini ya. Nah, seperti apa rules-nya? Rules-nya seperti apa? Nah, kalau ini turun, kita lihat turun. Ketika candle pertama, yang kita bicara turun dulu ya, yang bearish ya, yang trennya turun. Ketika candle pertama itu closing atau tutup di luar kandang, nih di luar kandangnya, maka kita ambil transaksi. Berarti, kalau misalnya teman-teman saya bilang transaksi, berarti itu OP ya. Transaksi di candle kedua. Ya, misalnya ini kan dia turun, berarti sudah close kan? Nah, ambil di yang kedua, ya. Nah, ini kan turun. Nah, saya besarkan dulu deh. Kira-kira kelihatan nggak nih ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Bang, kelihatan. Nah, oke, ini contohnya. Teman, begitu dia closing, saat dia closing atau keluar dari kandang ini, dia tutupnya di luar kandang, ambil follow. Follow artinya ikuti. Kalau misalnya kita ambil down atau sell, berarti yang keduanya sell. Kita ngambil yang kedua, ya. Nah, satu. Berarti di sini profit apa nggak profit? Di sini. Ayo teman-teman, profit atau nggak profit? Profit satu ya. Profit Bang. Profit. Oke. Kedua. Nah ini nih, ini contoh yang bagus nih. Nah, ini kan keluar kandang nih. Kan ambil yang kedua. Nah, kira-kira ini profit apa nggak profit? Enggak. Tidak profit. Nah, begitu tidak profit, kita hanya boleh reinvestment 1 kali. Hanya 1 kali. Ya, ini dasar ya, 1 kali. Berarti kita reinvestment. Reinvestmentnya bahasa ininya marti. Nah, saya nggak mau pakai bahasa marti. Karena itu bahasa kekalahan. Kita ini menggunakan bahasa profit. Kita hanya tahu profit. Ya. Nah, kita di sini kira-kira ini kita ngambil di level 1 reinvestment masih profit atau belum profit? Sudah. Belum kan, karena dia hijau. Kita kan ngambil follow terus ke bawah. Oh iya. Ya kan? Tinggalkan. Kalau udah ketemu begini, jangan sentuh-sentuh lagi, tinggalkan. Kenapa? Kita tunggu momen berikutnya. Nah, kita tunggu momen berikutnya. Ingat. Ya, berarti kita di sini profit 1 kali. Di sini ini bukan loss. Saya mengatakan ini piutang. Kita ada uang di pasar yang harus kita pancing untuk balik lagi. Nah, mancingnya di mana? Di sesi berikutnya. Sesi berikutnya mana ini? Di sini, kalau misalnya kita di sini, nah sekarang berarti kita ambil di sini kan? Ini profit apa loss? Atau enggak profit? Profit. Profit. 1 kali lagi. Di sini profit apa belum profit? Profit. Perbandingannya dari sini yang turun aja nih, kita belum bicara naik. Yang turun saja ini berapa kali kita profit?
1, 2, 3. 1, 2, 3, 1 yang belum profit. Ya, ini bukan loss, ya. Jangan ada kata-kata loss dalam mindset kita mulai detik ini. Ini bukan loss. Kenapa? Ini profit kita yang tertunda. Wah, sama aja Pak, permainan bahasa. Enggak, beda. Kenapa? Ini kan uang kita. Kita taruh di mana? Dia kan di pasar. Kita pancing uang itu kembali lagi. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini teknik untuk reinvestmentnya. Katanya Marty, makanya tidak menggunakan bahasa-bahasa perjudian. Karena Marty itu kalau Anda ke Macau atau ke Los Angeles ketemu roulette, nah martingale berapa, stake berapa, nah itu bahasa judi. Saya nggak mau pakai. Silakan mau teman-teman mau pakai itu ya, nggak apa-apa kalau saya nggak. Nah ini reinvestment level. Kalau kita misalnya punya capital 100, ya kita bisnis ya, kita bicara bisnis. Istilah-istilah yang akan kita tuangkan dalam ini adalah bahasa bisnis semua. Kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang trader yang katanya 90% trader itu rugi. Hanya 10% yang berhasil. Nah, ngapain kita pakai yang rugi? Kita pakai yang ini. Paradigmanya kita rubah dari sekarang. Capital 100, payout-nya 90%, transaksinya tetap 1% dari capital kita, multiplier-nya pengalian untuk reinvestment itu 2,2. Ini fix, saya bikin fix di sini. Nah, berarti kan tadi peraturannya hanya boleh 1 kali reinvestment. Berarti kalau kita capital reinvestment dengan 1.11, kenapa 1.11? Supaya kalau kita profit, karena dia cuma kita terima 90%, dapatnya $1, ya. Maka kita naikkan $10 lagi, jadi dapat 1.11. Berarti kalau kita reinvestment dengan investasi $1, reinvestment level 1 itu 2,44 yang keduanya. Ya, berarti kalau kita kembali ke sini, di sini ya, ini kita profit kita belum dapat, berarti di sini kita mulai, ini kan 1 nih, katakan kita capital 100, kita di sini $1, investasi 1.11, di sini kita misalnya belum profit 1.11. Nah, di sini kita memulainya di 2.44. Supaya apa? Untuk mengembalikan investasi kita yang awal. Begitu sudah di sini profit, di sininya lagi balikin lagi ke 1. Ya. Nah, 1 kali. Nah, Pak, gimana Pak kalau misalnya saya emosi Pak waktu itu? Ingat, kalau emosi jatahnya kita dengan $100 itu hanya boleh 4 level. Ini saya kasih kode nih. Ini kan tulisan merah, berarti hanya 1 kali boleh. Nggak boleh lebih dari itu. Tapi saya kebawa emosi. Oke, level 2, 5,38. Level 3 udah hati-hati banget tuh, 11,83. Level 4, 26,3. Ini pun sehabis-habisnya. Level 4 tuh jangan udah sama sedendam-dendamnya kita sama pasar. Itu pun kita masih punya, ini habisnya totalnya 46,79. Kita masih punya lebih dari 50% lagi capital. Nah, makanya saya tidak mau untuk tahap awal ini sampai pun nanti kapanpun dengan menggunakan metode ini hanya 1 kali bolehnya. Dan mengambilnya di sesi berikutnya. Kenapa? Karena momennya itu banyak banget. Nah, oke. Nah, tekniknya. Nah, sekarang apakah setiap ini kita boleh ini ambil naik Pak? Enggak. Ingat ya, kita kan hanya 5 kali transaksi. Nah, ini dinamakan trennya itu lemah. Kenapa? 1 menit. Terus kapan Pak time frame itu dikatakan kuat atau setengah? Untuk metode ini teman-teman hanya boleh bertransaksi pada tren medium ke atas. Artinya medium. Ini yang weak, arti yang lemah, tapi bertransaksi di level-level tren yang kuat dan sangat kuat. Ya, kuat dan sangat kuat. Medium itu sudah kuat. Bagaimana Pak Bang menandakan itu lemah atau kuatnya atau sangat kuat? Nah, ini yang nggak pernah saya ketemukan
mentor-mentor itu mengajarkan ya begitu. Lihat time frame atasnya. Kalau kita bertransaksi di time frame 1 menit ya dengan 60 second, lihat induknya dulu. Time di 5 menit kita lihat candle-nya berada di bawah apa di atas. Cari candle-nya yang sama-sama di luar dan sama warnanya searah, sama merah. Apakah itu cukup? Belum. 5 menitnya udah keluar nih. Lihat lagi 2 time frame 15 menit mana? Oh, sudah keluar nih. Berarti kalau time frame 15 menit dan 5 menit itu keluar, berarti trennya itu sudah kuat. Tetapi kita mengatakan itu medium, ya. Tapi itu kuat. Berarti sudah boleh bertransaksi di 1 menit. Nah, terus pertanyaannya lagi, bagaimana kalau saya bermain transaksinya 5 menit? Boleh. Hukumnya lihat time frame 2 time frame di atasnya. Kalau kita mau bertransaksi di 5 menit, ya. Nah, di sini misalnya kita ganti 5 menit. 5 menit ini berarti kita harus lihat induknya minimal 2 time frame di atasnya. Berarti 2 time frame di atasnya adalah time frame 15 menit dan 15 menitnya sudah keluar ke bawah dan 30 menit juga sudah keluar. Nah, ini boleh transaksi. Jadi kalau begitu keluar 30 keluar, 15 keluar, 5 menit keluar, berarti kita punya 2 sesi untuk mengambil transaksi di 5 menit dan di 1 menit. Gitu. Nah, gimana kalau mau coba? Nah, coba dulu di demo. Demo dulu nih. Nah, nanti kira-kira, saya udah bisa nih. 2 kali, 3 kali, 5 kali kayaknya oke nih. Terjun ke ke real. Nanti nih. Bulat. Tanyanya begini, Pak, kalau gitu lama dong ya kita menunggu momennya itu gitu. Ya, kita kan butuh cuma 1 sampai 5 kali sehari. Target kita kan udah jelas. Ngapain kita lama-lama di depan laptop? Nah, ada satu ini bagus buat pembelajaran. Manualnya kita mesti tahu dulu konsepnya. Jadi kita akan bertransaksi hanya pada saat time frame kuat dan sangat kuat. Time frame yang kuat itu kita namakan medium dan sangat kuat itu namanya strong, ya. Kalau strong itu berarti candle 30, time frame 30, 15 dan 5 itu sudah sama-sama kuat. Kandang. Jadi tunggu di kandang 15 menitnya keluar kandang, 5 menitnya keluar kandang, itu sudah kuat. Nah, sekarang ini kita coba di sini. Misalnya ini udah mau keluar kandang. Kita lihat. Di 5 menitnya belum, masih di bawah. Kenapa? Trennya kuat ke bawah. Kenapa kita mesti melawan tren ke atas? Ya. 15 menitnya di mana? Di bawah. Udah di luar kandang. 5 menitnya masih dalam kandang. Jadi ngapain kita melawan tren? Orang kita butuhnya cuma 1 kali kok. Atau 5 kali. 1 kali sekarang, misalnya malam ini. Nanti kira-kira jam 11 masih belum tidur, lihat lagi ada momen, ambil. Besok pagi sebelum ngantor, ada nih momen, ambil. Udah, kelar. Tapi ingat, hanya boleh 1 kali reinvestment. Tidak boleh lebih dari itu. Pak, bagaimana nanti ke-4 ke level? Ada masanya. Di versi berikutnya akan kita share lagi. Tapi syaratnya 1, harus punya tabungan dulu di sini. Harus tabung. Entah itu tabungannya untungnya cuma $20, tapi pemahaman kita tuh udah tahu kita tuh hanya bertransaksi pada saat-saat memang itu peluang itu ada. Nah, sekarang apa artinya ini? Tren. Sepanjang saya belajar hanya 1 orang yang memberitahu kapan mulai tren itu terbentuk. Ya. Kapan sih tren itu terbentuk? Orang bilang tren up, tren down, sideways. Nah, ternyata, ini saya perhatikan. Tren itu hanya terbentuk ketika harga atau candle ini menembus
support atau resistennya. Yang dikatakan support di bawah, resistennya yang di atas. Ini support, ini resisten. Nah, dia akan dikatakan, tapi di mana? Misalnya timer 1 menit. Ini saya kan atau siapa yang bunyi ya? Oke. Nah, katakan ini timer 1 menit. Trennya ke bawah. Kapan dikatakan trennya ke bawah? Ketika harga itu menembus, ini yang bunyi saya apa siapa ya? Punya Pak Mustaqim tadi itu. Oke. Nah, kapan tren itu terbentuk? Ketika candle, ini kan harga nih, harga itu menembus, membreakout supportnya, maka ini jadi tren. Tapi untuk 1 menit. Nah, ini apakah tren? Enggak. Kenapa? Belum ada yang menembus. Ini nggak tembus, nggak jadi masuk lagi. Maka ini dinamakan sideways. Terus kapan lagi trennya? Dia tembus lagi. Dikit. Nah, ini dikit trennya. Ya, ini juga dikit. Tren yang kuat apa ya? Ini kuat. Nah, jadi ingat ya, tren hanya terbentuk ketika harga menembus garis support atau garis resisten. Maka disitu dinamakan tren. Cuma lihat dulu. Nah, ini kenapa sideways? Kenapa kita bertransaksi pada sideways? Apakah boleh? Boleh, tapi nanti caranya ada. Ada caranya. Kalau usah khawatir, caranya itu gampang banget. Orang bilang jangan bertransaksi sideways. Ya, mungkin nggak ngerti, tapi kalau orang ngerti, justru ini jadi ajangnya dia nih, main di sideways. Nah, satu-satu, step by step. Kita ingat, kita hanya untuk investasi dulu nih. Dapat kita 1 bulan tahu berapa, bulan kedua tahu berapa, nanti baru kita gulirkan yang berikut ya. Kemudian kita lihat 5 menit. Ini udah menembus? Belum. Ini tren. Pada saat ini kemudian sideways lagi. Jadi kita kumpulkan semua tren 1 menit, 5 menit. Nah, lihat ini belum tren. Kenapa dia belum menembus, belum breakout supportnya? Kemudian kita lihat yang di 15 menit. 15 menit. Nah, 15 menit udah ketahuan nih. Dia ke bawah nih. Dia tembus. Tapi di 15 menit. Nah, kita bertransaksi untuk mengambil 1 kali saja. Coba deh ya. Tahan nggak kita nih hanya mengambil 1 kali saja, menunggu yang begini. Kita ngerti kesabaran. Ya. Sabar menunggu momennya. Karena apa? Memang kuncinya di situ. Nah, di 15 menit. Kita lihat. 5 menit. Dia bentar lagi mau nembus nih. Begitu dia melewati garis yang panjang satu ini biasanya dia akan tembus nih, akan dia membreakout supportnya. Ya, nah, begitu dia menembus supportnya, barulah di situ kita ambil nanti di 1 menitnya di sini, ya. Nah, ini udah keluar, tapi di 5 menitnya belum keluar. Apakah boleh saya mengambil posisi di situ, Mas? Boleh-boleh saja. Cuma kita sudah melanggar rules-nya. Nah, saya mau lihat juga deh seperti apa caranya. Nah, sekarang kita lihat ini caranya. Ini saya ganti. Aduh, udah meloncat ya. Ini kita di 60 second ya. Nah, 60 second. Ini contoh ya. Pak, yang real Pak gampang pakai real sama demo tuh kalau sudah nggak masalah ya. Nanti kalau real sama-sama kita real. Nanti sudah semua deposit semua. Ayo kita buka lembaran ya. Nah, kebetulan saya mungkin ada juga ini berapa dolar nanti ya. Nggak masalah, yang penting prinsipnya dulu. Nah, ini kan misalnya ini kalau kita ngambil kan tadi belum profit. Ini 2,44. Nah, seperti ini kira-kira. Begitu dia pergantian candle, nanti kita ambil. Kalau misalnya di sini ini saya ambil ya. Kalau misalnya di sini kita belum profit, itu bukan loss. Jadi hilangkan bahasa loss itu dalam pikiran mindset kita, itu hilangkan. Kenapa? Kalau misalnya di sini dia masih ke atas, berarti kita punya piutang sama pasar. Jangan bilang punya utang. Kita punya piutang sama pasar. Nah, piutangnya seperti apa, Mas? Nanti kita ambil di sesi berikutnya, kita ambil. Ya. Nah, begitu. Itu terus. Nah, kalau misalnya orang punya duit 1.000 udah enak, di sini udah menang, udah profit. Udah selesai, tutup udah level, udah $10. Orang targetnya cuma $300 kok. $300 kali 14,5. 4.500.000 dapat lah cicilan Avanza.
Udah itu aja, stop udah. Karena dia udah tahu tujuannya dulu. Nanti kalau sudah mahir sebulan nih, 2 bulan udah oke dia rasanya. Oh, nanti kita buka lagi, Pak. Itu teman tuh main 1 menit lain lagi bisa 5 kali loh kata. Ada cara, jangan 5 kali, 10 kali pun bisa. Tapi kita harus tahu di mana kita ngambil posisinya, ya. Nah, terus untuk membantu teman-teman nih, karena ini kan lama. Ini memang khusus untuk orang teman-teman yang lagi sibuk berkegiatan sehari-hari, menunggu momen, ya. Nah, di Prosperity itu ada namanya signal, ya. Signal ini. Nah, ini namanya signal. Jadi teman-teman nanti ini versi beta ya. Jadi ini versi beta. Teman-teman yang sudah mau bertransaksi real, nanti bisa nih kita bagikan ini. Ini beta, versi beta ya, maksudnya belum berbayar. Jadi ini penunjuk signal. Ini bukan Autobot tapi signal. Misalnya seperti ini. Ketika ada yang medium, mana medium? Oh, ini strong semua ya. Kita lihat di atasnya ada medium. Wah, strong semua dari tadi. Bagusnya hari ini, sore malam ini ya. Nah ini medium. Ketika medium ini muncul, ya, ini medium ya, candle of fractal height, time frame di menit 7.24, ini pagi tadi. Nah, ketika ini muncul, berarti tandanya time frame 15 menit, dan time frame 5 menit, harga sudah berada di luar kandangnya, berada di luar bandnya. Kalau ini height, berarti dia di atas. Jadi candle 15 menitnya sudah berwarna hijau di luar kandangnya, time frame 5 menitnya sudah berada di luar kandangnya juga. Berarti kita hanya tinggal menunggu time frame 1 menit keluar kandang. Begitu dia keluar kandang, stop, langsung transaksi up. Nah, kenapa? Karena ini high. Nah, sekarang di sini kita lihat kita pada jam 21.19.51, nah ini strong sell. Berarti kalau strong sell, candle 30 menit, candle 15 menit, dan candle 5 menitnya sama-sama berada di luar kandang pada jam 21.19 tadi. Berarti kita tinggal menunggu di time frame 1 menit keluar kandang. Nah, makanya tadi kita di sini bisa ambil ini contoh tadi, padahal ini kan belum nah ya sudahlah, ini contoh kenapa kita reinvestment 1 kali, ini hanya boleh 1 kali ya, hanya boleh 1 kali. Ini turun semua ya. Nah, sekarang kita lihat di 30 menitnya, kita kasih tanda deh 30 menit. Nah, ini kan sudah berada di luar nih. Oke, kita kasih tanda. Kita cek, nanti dari mana kita memulai untuk bertransaksinya. Nah, ini yang merah ini deh. Ya. Mana dia? Ini saya kasih tanda di sini, di time frame 30 menitnya sudah berada di luar. Ya, ini yang garis ini ya. Nah, sekarang kita lihat 15 menit. Oh, 15 menit juga sudah di luar ya. Nih, lewat dari kiri kanan ini sudah di luar semua. Berarti lihat 5 menit. 5 menitnya, oh ternyata 5 menitnya masih di dalam. Nah, jangan, tunggu dulu. Ketika ini sudah keluar, baru kita tunggu yang di 1 menit. Ya. Nah, tunggu. Ini kan garis tadi nih kan. Nah, kita ngambilnya di sini. Ya. Ini kenapa kita belum ambil? Karena di 5 menitnya itu masih di dalam. Jadi jangan diambil dulu, tunggu. Tunggu semua keluar, ya. Tunggu semua keluar. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, jangan diambil. Bukan jangan diambil. Jangan reinvestment lebih dari 1 kali. Cukup 1 kali saja. Nanti momen berikutnya ada. Nah, si sinyal ini bekerja 24 jam untuk kita nih. Ya. Jam 3 pagi, jam 2 pagi dia tetap ngasih sinyal ke kita. Terus, ya. Nah, bagi teman-teman yang sibuk,
misalnya ini kan bisa pakai handphone. Nah, saya belum bisa ngasih arahan untuk pakai handphone karena saya belum punya Android. Kalau di Android itu bisa. Jadi nanti kan bisa dikirim ke masing-masing ya yang mau punya ini, nanti kita kirim ke Telegram masing-masing. Begitu sinyal masuk, oh sinyal ya buka sebentar. Oh ini medium, berarti kalau medium 15 menit sama 5 menitnya sudah berada sama-sama di luar kandang nih candlenya. Jadi kita tinggal tunggu time 1 menit. Nah begitu dia keluar, set ambil, set selesai. Profit udah tutup. Yang mau kerja lagi, yang mau itu lagi. Begitu dia muncul lagi, ting, lihat lagi. Oh, strong sale nih. Ah, coba ngambil 15 menit ah. 5 menit. Atau saya 1 menit aja deh. Sesi kedua, saya butuh cuma 2 sesi. Udah ambil profit, udah selesai. Oh, misalnya ambil profit, ya udah, nggak apa-apa. Nanti ada lagi, ini kan keluar lagi nih. Nah, ini yang ditunggu, ya. Nah, mumpung lagi masih versi beta, ngasih ya udah gunakan. Ya, ini hanya media bantu untuk belajar. Ya, media bantu untuk mengambil transaksi. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang sudah mulai cobain seperti apa di demo. Nah, kalau udah yakin, nah, jadi jangan terlalu lama di demo ya. Karena kalau terlalu lama di demo, baliknya ke ini, misalnya kita udah nyaman di demo, bisa. Begitu masuk di real udah mulai grogi dia, itu jangan sampai begitu. Jangan sampai keasikan di demo. Asik itu harusnya di real, tapi yang miserable, yang terukur. Jadi kita bertransaksi itu betul-betul terukur. Kalau cuma 1 kali ya udah cukup 1 kali. Kalau misalnya mau 5 kali, nah kalau misalnya 5 kali ya nggak masalah. Tapi kita harus belajar menguatkan mental, mengambil hanya betul-betul. Kalau saya ini kan begitu setiap keluar misalnya signal, udah saya ambil cuma sekali. Kalaupun dia ada di sesi-sesi berikutnya, saya nggak ambil. Nanti lagi. Karena 24 jam kok. Kita cuma butuh 5 kali dalam 1 hari. Ya. Tapi ada kapan mesti kita bertransaksi. Nah itu yang nggak pernah dibuka sama teman-teman yang jago-jago itu. Ya. Nah syukur juga lah kalau ini nggak semua sih. Yang dekat-dekat sama mentornya dikasih juga. Jadi mesti cerdik-cerdik. Nah sekarang nggak. Kita semua harus cerdas. Kita yang udah cerdas, manusia ini kan dilahirkan cuma cerdas. Cuma kadang-kadang malas mengolahnya. Nah sekarang kita olah sama-sama. Kecerdasan kita ini kita maksimalkan lagi supaya lebih cerdas. Nah, seperti itu. Ya, oke. Jadi ingat rulesnya, tunggu time frame 5 menit dan 15 menit sama-sama keluar kandang dan arahnya warna candlenya sama, merah sama-sama merah, atau dia ke atas hijau harus sama-sama hijau. Pada yang pertama sekali muncul. Ya, begitu dia muncul medium, udah ambil pada saat pertama. Misalnya kan ambil pada saat yang pertama itu, ya. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian kalau misalnya strong, berarti time frame 30 menit, 15 menit, 5 menit, harga sudah berada di luar kandang semua. Kita siap-siap lihat time frame 1 menit untuk keluar lagi, ya. Nah, oke. Silakan coba di demo. Dan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan. Halo? Ya, Mas. Ya, saya mau bertanya. Suara kok kecil ya, Mas? Oh iya, saya mau bertanya dulu, Mas. Ya, silakan. Tadi saya kurang jelas itu waktunya dipasang indikatornya itu. Indikator apa namanya itu? Oh, indikatornya. Iya. Indikatornya. Nama indikatornya bisa dilihat di sini, Pak. Kasihan. Halo? Ya, halo. Di sini bisa dilihat yang sebelah kiri. Nah, ini cari namanya, cari yang paling di mana? Di sini yang namanya Fractal Chaos Band. Nah ini nih,
Ini bisa lihat kelihatan Mas, yang ini. Kenapa dia naik? Ini ya. Ini Mas. Fractal Chaos Band. Oh sorry, yang ini. Fractal Chaos Band. Ini nama indikatornya. Oke Mas. Halo. Nah ini namanya ya. Oke, ada yang lain? Halo. Halo. Nah, silakan Mas Arifin. Iya. Mau nanya Ya, cara mengatur manajemen resikonya itu gimana? Nah, ulang lagi ya. Manajemen resikonya kita kembali ke saving plan tadi. Nah, ini. Inilah sebetulnya memanage resiko kita itu. Kita tentukan dulu. Kita tujuannya yang mana dulu, misalnya targetnya dulu untuk apa dulu nih, berapa target kita. Nah, misalnya dengan $1 ini ya 432 atau 332 dolar lah mau kita cari. Berarti kita yang tahu memanage-nya. Misalnya mungkin nggak kita mendapatkan $300 dalam 1 bulan dengan modal 100. Ya, kalau mungkin berapa kali kita, nah ini yang mengatur itu di sini. Maksimal itu skala emosi kita itu di 5 level. Lebih daripada itu keberuntungan. Ya, kalau misalnya itu profit keberuntungan, kalau misalnya loss, memang kita sudah melanggar aturannya. Itu 5 kali transaksi kita boleh, itu batas maksimal kita. Ya, maka di sini kuning. Nah, kalau kita misalnya mau nyaman ya 1 kali. Jadi 1 kali di sini. Ya, 1 kali itu profit juga kok $35. Atau mungkin kita melatih bisa sepertinya 2 masih oke deh. Kita naikkan 2 di sini, Mas. Nah, ini salah satu teknik untuk meredam emosi kita. Makanya ini session ini scale of emotional condition. Jadi saya singkat session itu, sesi itu skala. Skala itu skala emotional condition. Jadi kondisi emosi kita itu kita yang ngatur. Kalau udah 5 kali itu sudah nyaman sebetulnya. Tingkat nyaman itu sebetulnya di sini 1 sampai 5. Lebih dari itu keberuntungan. Udah keberuntungan itu kan kita bicara gambling. Nah, nggak terukur lagi gitu. Ilmunya itu sudah ada 5 kali itu udah maksimal. Bahkan, makanya dulu saya pernah katakan salah satu penumpang saya itu ya seorang investor. Dia nggak mau dibilang trader. Saya bukan trader katanya, saya investor. Kenapa? Saya memanage uang dalam jumlah yang besar. Dan saya bertransaksi di pasar itu cuma 1 kali, maksimal itu 2 kali. 2 kali itu kalau betul-betul saya lihat ini masuk 2 kali. Tapi yang dia manage itu ya jumlah besar. Kalau orang dengan jumlah besar aja dia seperti itu, kenapa kita nggak mencoba menjadi seperti mereka gitu, seperti dia gitu, ya? Nah ini yang mau saya maksudkan. Ternyata memang skala kita berhadapan dengan yang namanya platform manual ya, manual. Bukan, kita nggak bicara robot, manual. Itu hanya 5 sesi. 5 sesi itu udah maksimal tuh. Lebih dari itu ada yang kita paksa. Oh saya biasa 7-8. Ya itulah yang menghancurkan si trader-trader yang jago-jago itu. Rata-rata dia tergelincir di puncak pendakiannya. Semua rata-rata begitu. Tergelincir itu di puncak pendakiannya. Dikit lagi nih ngelosor. Dan ngelosornya itu seperti bola salju ke bawah. Nah sekarang bola salju yang ke bawah itu kita ganti ke profit. Profit yang menjadikan seperti bola salju. Nah harus seperti ini. Pak, sepertinya kok lama ya kita dapat uang begini. Begitu kita melihat kondisi seperti ini, disitulah bahasa alam bawah sadar kita itu yang selama ini yang muncul. Bahwa ternyata kita selama ini memang memimpikan. Mimpi kita untuk mendapatkan uang itu instan. Akhirnya muncul seperti itu. Bukan saya yang bilang. Para psikolog itu yang mengatakan bahwa, bukan psikolog, dia seorang investor tapi dia mengerti. Karena apa? Karena dia memang dia pengalamannya ancur-ancuran dengan gaya kita yang selama ini gitu. Ingat loh, $10 juta per week, $10 juta per minggu hanya uang orang Indonesia yang loss
berangkat menuju ke si pembuat si broker itu, whatever nama brokernya, dan itu data valid, ya. Dan saya bilang saya prihatin dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Sekarang saatnya uang itu kita kembalikan ke kita. Gitu. Kalau dia ngerampok, kita rampok balik. Caranya seperti apa? Sabar kita menunggu momen. Nah, inilah yang dinamakan lembaran psikologis. Kenapa? Kita harus konsisten menjaga psikologi kita dengan cara ini. Jadi, kalau sudah terjaga konsistensi menjaga ini, scale of emotional condition ini, saya nggak bisa bilang jamin ya. Tapi uang itu akan mencari kita. Pasar tuh yang akan mengapresiasi kita. Pasar tuh yang akan tunduk sama kita. Ya Mas, silakan. Orang satu kali ngambilnya. Kalaupun dia kayak tadi misalnya nggak profit di situ, diambil yang sesi berikutnya. Oh iya Mas, terima kasih. Harus begitu pasar tuh sama kita. Jangan kita yang sama pasar yang tunduk-tunduk, ya jangan. Nah kita harus, makanya saya bilang ini harus cerdas. Dan satu lagi saya ingatkan untuk semua, untuk saya sendiri juga, bahwa kalau dengan menghadapi platform, jangan baperan ya, jangan baper. Kenapa? Ini masalah angka. Angka harga itu yang main itu otak kiri kita, bukan otak kanan. Kalau kita menggunakan otak kanan, kita nanti akan dendam, baperan. Nah, kita harus realistis tuh otak kiri tuh. Berhadapan dengan angka, jangan pakai otak kanan. Akan rugi orang nanti. Apalagi kalau dia akuntan, dia pakai otak kanan nggak bisa. Tapi harus pakai otak kiri. Makanya orang manajemen sama orang accounting itu berantem mulu. Kenapa? Orang manajemen ini dia kuat di kanan, orang accounting dia kuat di kiri. Kenapa? Setiap berhubungan dengan angka, gunakan rasionalitas kita. Itu udah hukum alamnya, nggak bisa diganggu-gugat tuh. Tapi kebanyakan 90% ketika kita ini berhadapan pada angka, yang main tuh baperan kita nih, otak kanannya, rasa-rasanya nih. Nah itu jangan. Inilah yang akan belajar kita memisahkannya itu ini. Hanya untuk sekali poin kok kita pakai otak kiri. Untuk rasional sekali kok. Ya. Habis itu silakan bersosialisasi, pakai otak kanan. Ya. Tapi begitu berhadapan dengan angka, nah harus otak kirinya harus main. Kenapa? Kecerdasannya ini sebelah kiri munculnya. Kalau kecerdasan emosional itu di kanan. Tapi kalau angka-angka yang rasional, nah itu otak kiri. Harus lihat nih, harus jeli nih. Oh, saya hanya boleh satu kali. Oke, udah satu kali. Makanya anak saya dengan kakaknya, kan saya ajarin nih bertransaksi ini. Adanya selalu profit lebih banyak. Kenapa? Dia hanya tahu rule-nya kiri. Kalau ini udah keluar, kemudian 5-15 menit udah keluar, ambil prop. Oh, karena kakaknya enggak. Ntar aja deh. Harusnya diambil tadi tuh. Kalau enggak, jadi itu. Karena dia masih kecil. Bisa diasah dan diasuh bisa. Karena dia nggak baperan ya. Dia tahu itu, ya itu dia kerjakan. Nah, kenapa? Rasionalnya jalan. Dia kan rasionalnya menirunya itu kan cepat kalau anak-anak. Nah, dia bisa. Nah, itu kira-kira ya Mas Arifin ya. Terima kasih. Iya. Oke, satu lagi ada. Nah, setelah ini silakan dipraktekkan di demo. Kita khusus grup ini setiap Jumat jam 8. Kalau mudah-mudahan kita sehat semua, saya sehat. Jam 8 ke atas saya akan selalu buka Zoom. Tanya jawab boleh, ya. Dari jam 8 sampai 1 jam, 1 jam setengah cukup lah, ya. Nah, seperti itu, ya. Di sini saya juga baca dulu chatnya. Oke, udah banyak juga nih. Sudah bilang sempat bisa mengikuti Zoom, nah ini semoga ini menjadi oke. Ternyata belum jalan masuk akal banget. Oke, thank you Mas Eko. Masuk akal, oke. Nah ini, ini Excel bisa di-share, bisa, sangat bisa. Karena ini kebutuhan untuk sama-sama kita belajar. Kalau misalnya ada usulan-usulan lain bisa ditambah ini, silakan dimodif ya.
Cuma ini saya sengaja saya protect supaya coba dulu dengan apa namanya dengan metode itu, karena itu udah saya protect ya. Jadi yang hanya bisa diganggu, yang diubah, yang ini hanya yang berwarna biru ya, yang warna biru ini bisa diganti-ganti karena ini ada bulan pertama misalnya dengan $1, dengan dia misalnya transaksi 2 sesi 1 hari, dengan per transaksi hanya 1%, dia potensi dia 1 bulan itu ada di 181 perkembangan asetnya. Yang aset yang $100 ini, makanya saya bilang di sini potensinya bisa sampai $181 ya. Nah di bulan kedua dia teruskan bertahan, kalau dia mau teruskan, kalau enggak dia mau WD. Yang kedua itu bisa 328%, $328. Di bulan ketiga $594. Itu kalau sama-sama persis dia hanya bertransaksi 2 kali dalam 1 hari ya. Nah, kalau misalnya dia 1.000 misalnya, ya boleh-boleh saja dia hanya butuh 2 kali, maka potensi di bulan pertama itu bisa dia mengumpulkan $1.811. Kemudian di bulan kedua kalau dia mau teruskan bisa sampai $3.281. Kalau mau dia teruskan lagi, berarti selama 3 bulan si investor itu bisa mengumpulkan hampir $6.000. Kalau saya maksimal saya itu di hari ke-78 dulu ya, di hari ke-78 ya saya stop. Kenapa saya stop? Saya udah mulai nggak nyaman nih ya, karena mulainya mungkin di angka yang cukup besar. Nah gitu saya stop. Kenapa saya stop? Itulah saya bilang sama mentor saya, I can do it. This is my maximum ini emosional di situ. Oh that's fine, that's great. Itulah yang sebetulnya yang dia mau. Itu yang dimiliki orang. Kapan dia harus berhenti itu? Saya harus berhenti. Jadi saya dulu itu di hari ke-78 saya stop di sini. Saya nggak sampai 90. Kemudian saya ulang lagi dari awal. Dan saya ulang lagi dari awal tetap sampai 30, kadang-kadang sampai 40 saya withdraw. Seperti itu terus. Ya. Nah, oke, begitu ya Mas Eko. Oke, siapa teman-teman yang mau ini saya share, nanti tolong share di grup, nanti akan saya bagikan di Telegram masing-masing ya. Oh iya Pak, Ya, maaf Pak, itu channel Telegram Bapak yang mana ya Pak ya? udah di grup aja Mas, di Sektor Institute di grup, nanti saya tahu tuh, atau dibikin listnya. Nah, nanti saya bikin list siapa yang mau Ini banyak dari banyak grup Bang. Oh ya nggak apa-apa. Nanti kita juga di semua grup sama kok. Sama. Jadi saya juga kita ini juga ada di berbagai macam grup ya. Jadi jangan khawatir. Jadi jangan khawatir akan kita ituin. Ini teknik, udah nggak sabar bicara teknik Om Jos, tadi udah saya sampaikan. Dan ingat, kalau mau bertanya silakan di grup atau japri boleh, bebas ya. Jangan nggak nanya. Yang penting kalau saya praktekkan, kerjakan. Nah, kemudian kita lihat. Ini saya bukan hanya terluka Pak, tapi sampai terlunta-lunta ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi maksudnya Mas Andi bukan sendiri yang terluka, banyak ya, banyak sekali. Ya, sekarang kita ini recovery. Kita yang terluka-luka ini kita harus sama-sama saling menyembuhkan, saling memperbaiki korban masing-masing, memperbaiki korban teman. Nah, kita bagi sama-sama. Makanya saya ingin ini banyak teknik-teknik ke depan itu masih banyak yang mau saya share. Tapi bahwa kita punya dulu tabungan untuk kita, yang udah punya keluarga tahu deh ini untuk keluarga, sudah mulai menata itu, baru kita ambil sedikit tipe fighter, boleh. Kenapa ya? Fighter kita udah punya tabungan dulu, jangan nanti kita mencari tabungan dengan fighter, ya nggak bisa. Ibarat orang mau terbang, tiba-tiba dia belajar langsung pesawat tempur, ya mabok semua lah. Jadi yang mesti dari ini dulu, dasarnya dulu. Kalau kuat dasarnya, baru mau akrobat segala macam. Kenapa saya katakan fighter? Fighter sama kayak orang top pilot yang
pesawat tempur. Kalau dia mau jatuh, dia sendiri, nggak ada yang rugi. Ya, kalau ini kita membawa uang nih kan kadang-kadang ada uang buat keluarga loh yang kita bawa ini. Kita ambil lah. Coba saya tanya, banyak nggak kita ngasih tahu keluarga kita, wah saya mau main di sini nih, trading. Karena kita tipu keluarga kita gitu. Dia nggak tahu, kita yang menipunya dia. Kita tipu dia nggak tahu. Aduh, uang kurang nih. Gitu. Hampir rata-rata kita begitu. Sekarang apa yang kita terus begitu gitu. Maka sama-sama, yuk kita ini investasi yang realistis. Karena realistis tahu. Nah, begitu berasa 1 bulan, 2 bulan, udah rasanya udah sejiwa kita dengan metode ini. Nanti saya kasih lagi, oke, nah ini oke. Kita cari nih. Ini kan baru 1 kali, yang 1 sesi. Gimana yang 1 sesi itu bisa ada 5 posisi kita ambil? Ada, sangat gampang. Tapi saya mau ini ada dulu. Kita sembuh dulu. Kita yang luka-luka itu harus sembuh dulu, ya. Kita nggak prihatin. Semua kita ini prihatin, bukan saya aja. Karena berangkatnya ngasih tutorial yang free, kata kita sebetulnya, makanya saya bilang nggak mau. Saya nggak berhak menyandang namanya mentor. Kenapa? Ini ilmu mentor semua. Ilmu langit semua. Mentor juga nggak tahu dapat dari mana. Ini ilmu langit, ya. Kita share semua di sini. Kita coba terus sampai betul-betul kita tuh mahir. Nah, kalau udah kita mahir untuk diri kita sendiri, baru kita mentor buat kita diri kita sendiri. Itu yang penting. Kalau usah mentorin orang lain, mentor untuk buat kita diri sendiri dulu. Ya. Nah, betul. Ini positive thinking. Kenapa? Trader, semua buku, semua media, semua YouTuber mengatakan bahwasanya 90% trader itu gagal. Hanya 10% yang berhasil. Berlomba-lombalah orang yang 90% ini mencari mentor yang berhasil ini supaya dia bisa masuk golongan yang 10%. Tapi dia lupa. Begitu dia mengeluarkan uang supaya bisa jadi yang 10%, dia udah memposisikan dirinya di yang 90%. Jadi dia udah kalah duluan. Ya jangan. Kita harus datang perang itu dengan persiapan yang matang. Ya kan diajarin. Nah, matang. Jadi makanya saya bilang kita harus meniru gaya negara-negara maju. Kenapa? Negara-negara maju itu nggak pernah negaranya masyarakat itu bayar uang sekolahnya, enggak, free. Karena hanya negara maju yang bisa begitu. Kalau misalnya ada yang suruh bayar, ya itu belum maju negaranya. Kenapa masih butuh duit? Nah, kayaknya kita ini, siapapun yang ada di grup ini atau yang ada sekarang ini, kalau ingin maju, punya ilmu, share. Ya, kalau rezeki Tuhan yang ngasih, ya Tuhan aja yang ngasih, udah kasih ke atas saja. Orang ilmunya ilmu Tuhan kok, mana ada yang tahu begini-begini nih. Cuma mungkin perantara Mas Eko, Mas Arifin, mungkin dapat saya, Mas Suyatno, saya dapat ilmu, ya saya terima. Itu guru saya, 1 kata pun guru saya, seseorang memberikan ilmu kepada saya, dan itu bermanfaat bagi saya dan orang banyak, dia udah guru loh, udah mentor itu. Nah, makanya komunitas ini komunitas berbagi. Ya. Jadi jangan semuanya unek-unek kasih di komunitas supaya yang lain-lain teman-teman lain tahu. Ya. Oke. Kemudian pakai investasi digedein. Tahan kalau emang yakin OP-nya pakai investasi digedein. Nah iya boleh. Tapi ya belajar dulu ya. Kalau udah yakin tuh kan udah ada skala warna-warnanya tuh. Kita di skala mana nih? Kalau udah putus skala ini, makrifatnya udah putus skala ini, udah selesai tuh. Apa aja dikasih, 1 aja dikasih udah oke tuh ya. Saya malah pakai indikator langsung di account. Modal 20, alhamdulillah sekarang udah di 40. Serius nih Mas Eko. Alhamdulillah kalau ya. Mana Mas Eko? Ya, tapi ya sudah cukup. Mas Eko udah $46, udah. Beranikan diri untuk stop. Besok lagi ya setelah subuh, kalau misalnya yang muslim, ya pokoknya yang sejaman mungkin ya. Nah, kalau dalam beberapa kali transaksi ada salah satu yang loss, apa boleh adaptasinya bisa menggunakan teknik kompensasi, kalau boleh berapa persen, Bang? Tadi udah saya jelaskan ya, untuk teknik ini karena kita belajar menata emosi kita hanya boleh 1 kali. Dan itu nanti kompensasi itu katanya kalau saya namanya reinvestmentnya di momen berikutnya ya, di momen berikutnya.
Bang Jo sebenarnya minta file tradingnya boleh, sangat boleh. Memang ini buat kita semua, dari kita untuk kita kok, bukan buat saya, dari kita untuk kita. File trading plan-nya Pak boleh. Bang Jos, apakah ada indikator tambahan untuk memperkuat faktor cost band dalam menentukan OP? Ada, tapi di sesi berikutnya saya bagikan, saya janji. Kalau misalnya saya minta tunjukkan ke saya tradingnya seperti apa, isian yang ini saving plan-nya seperti apa. Seminggu aja udah ketahuan seperti apa. Nanti kita buka. Nggak ada yang kita sembunyi-sembunyikan. Kita hanya ingin satu. Nah, karena kita tergabung namanya Prosperity Network, itu kan kemakmuran, jaring kemakmuran. Kita harus memakmurkan orang. Saatnya sekarang, ya. Oke, Pak. Kemudian untuk channel sinyal trading Om, oke. Signal boleh nanti tolong di grup, silakan bagi teman-teman yang punya ini tolong di list siapa yang butuh signal, siapa yang butuh Plan, Pak. plan. Nah, nanti tolong di situ alamat telegramnya apa udah ketahuan. Oke. Nah, itu kira-kira ya teman-teman. Mohon izin live apa yang ada. Oke, silakan. Itu yang saya bisa share hari ini untuk buat teman-teman semua. Salah dan benarnya mau dimaafkan kalau salah, kalau benar itu hanya milik yang di atas, ya. Oke. Itu kira-kira masih ada lagi. Kalau nggak ada, saya kasih waktu 2 menit. Kalau sudah nggak ada, saya akhiri di sini. Ada 2 menit, ada nggak kira-kira? Ya, jadi tolong dipraktekkan dan nanti. Jadi ada 3 nih. Teman-teman yang mau belajar dari awal, silakan tulis di grup. Yang mau sheet-nya yang tadi yang saving plan silakan tulis. Yang mau signal silakan. Mumpung ini versi beta itu sama logik kita. Silakan dimanfaatkan, silakan belajar. Saya berharap jadikan ini memang tabungan untuk keluarga, tabungan untuk diri sendiri yang belum berkeluarga, dan di-manage betul-betul happy lah dengan bertransaksi, happy berinvestasi. Demikian. Pak Joshua, ya silakan. Pak, saya ntar tolong diajarin sampai dari dasar ya Pak. Oh iya. Ya nanti boleh Mas Akbar. Jadi teman-teman yang lain yang mau itu silakan, boleh ya. Oke. Itu saja. Ya, terima kasih Bang Kelvin, terima kasih atas waktunya. Demikian saya stop share ya. Selamat belajar, selamat mencoba. Sampai ketemu di Jumat berikutnya. Ya, setiap Jumat jam 8 insya Allah kita sama-sama sehat. Kita akan ketemu lagi, kita bahas lagi. Bagi teman-teman yang ingin punya pertanyaan, silakan komen di grup aja. Ya? Oke. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.